Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini sungguh kemurahan Tuhan. Hari ini kita memperingati akan kebangkitan Yesus. Kita bersyukur punya Allah yang tidak mati, saudara. Amin, saudara. Secara manusia, sebagai manusia 100%, Yesus sempat mati atau sudah mati. Tetapi 3 hari kemudian dia bangkit dan hari ini kita rayakan. Baik, kita akan lihat Alkitab kita masing-masing. Saudara lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, saudara perhatikan Alkitab saudara, bagi saudara yang membawa Alkitab, kalau tidak saudara bisa melihat ke depan. Di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, puji Tuhan saudara. Lewat firman Allah ini kita melihat ada 2 jenis kebangkitan yang akan terjadi ketika Yesus datang kembali. Ya. Ada 2 jenis kebangkitan ketika nanti Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Yang pertama yaitu kebangkitan bagi orang percaya. Jadi ketika kebangkitan pertama yang dibangkitkan adalah orang-orang yang percaya, orang-orang kudusnya. Dan setelah dibangkitkan, maka kematian tidak berkuasa lagi atas orang-orang yang telah dibangkitkan ini. Alkitab katakan mereka akan hidup, mereka akan menjadi imam, mereka akan memerintah bersama Yesus 1000 tahun lamanya di dunia ini. Itulah sebabnya yang saya katakan sabat yang terakhir yaitu 1000 tahun. Dan setelah itu kita akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, jangan saudara berpikir setelah mati habis perkara, tidak. Nanti ketika kita tetap percaya mempertahankan identitas kita sebagai anak Tuhan yang sejati, ketika Tuhan izinkan kita mati saat ini, tetapi ketika Yesus datang kembali, kita akan dibangkitkan. Amin, saudara. Kita akan dibangkitkan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Dan setelah itu kita masih hidup di dunia ini 1000 tahun, belum di surga. Wow, saudaraku, artinya apa? Betapa indahnya, betapa bahagianya menjadi orang percaya kepada Yesus. Dan setelah itu saudaraku, kebangkitan kedua yaitu untuk orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ini kebangkitan yang kedua. Dan kebangkitan kedua ini terjadi setelah masa 1000 tahun. Artinya apa? Ketika saudara dan saya hidup di dunia ini selama 1000 tahun, orang-orang yang mengalami kebangkitan kedua ini mereka tetap ada di dalam kuburan. Mereka tidak dibangkitkan, mereka tetap ada di dalam kuburan. Nanti setelah masa 1000 tahun selesai, mereka ini akan dibangkitkan. Itulah sebabnya saya katakan tadi, kebangkitan orang yang tidak percaya atau kebangkitan orang berdosa, mereka akan dibangkitkan
tetapi untuk memperoleh hukuman yang kekal. Artinya apa saudaraku? Betapa ngerinya seandainya kita tidak dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Itulah sebabnya saudara. Bekali hidupmu mulai dini. Bekali hidupmu mulai saat ini. Sehingga ketika Tuhan izinkan kita nanti mati, kita dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama. Amin saudara. Ini harapan kita. Ini kerinduan kita saudara. Nah sekarang kita akan melihat saudaraku. Bagaimana caranya. Apa yang harus kita buat. Apa yang harus kita kerjakan. Sehingga kita nanti masuk di dalam kelompok orang-orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama. Yaitu kita harus mengalami pengalaman Paskah. Hari Jumat kita sudah ikut merayakan hari raya Paskah. Ingat saudaraku, Paskah itu bukan hanya sekedar perayaan ya. Sekali lagi, Paskah itu bukan hanya sekedar perayaan, tetapi Paskah harus menjadi pengalaman secara pribadi. Kalau saudara hanya sekedar Paskah itu hanya sekedar perayaan memperingati akan kematian Yesus, tetapi saudara tidak memiliki pengalaman pribadi bagaimana kuasa dari Paskah itu, saudara datang hari Paskah tidak ada gunanya. Karena apa? Di dalam momen Paskah inilah saudara dan saya ditebus. Amin saudara. Lewat pengorbanan Yesus. Hari Jumat kita sudah tayangkan bagaimana penderitaan yang Yesus alami. Saudaraku. Kemarin saya katakan tayangan itu tidak sebanding barangkali masih sekian persen dari fakta yang ada. Kita melihat tayangan begitu saja rasanya aduh Tuhan. Dan saudara tahu, maaf saya menyimpang sedikit. Ketika antikris berkuasa selama 3,5 tahun nanti. Ada rentang waktu 5 bulan dalam masa 3,5 tahun. Orang dianiaya antikris tetapi tidak ada kematian. Dalam Wahyu pasal yang ke-9. Orang dianiaya saudaraku, dicungkil matanya, dicabut kukunya saudaraku, ditombak. Tetapi tidak ada kematian selama 5 bulan. Alkitab mencatat penganiayaan itu belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan dan tidak akan terjadi lagi. Saudara bisa bayangkan ya, saudara bisa bayangkan model penganiayaan yang bagaimana yang dikerjakan oleh antikris. 5 bulan lamanya saudara. Ketika terjadi kerusuhan di Maluku, kebetulan saya waktu itu pelayanan di Sulawesi Utara. Ada beberapa hamba Tuhan dari Maluku melarikan diri. Saudaraku, ada beberapa hamba Tuhan melarikan diri dan tinggal di tempat pelayanan saya. Katanya, Om, saya melihat dengan mata kepala. Tidak usah kepala, mata. Bagaimana orang yang sementara hamil tua dibelah, Om. Wow. Belum lagi ada orang ditangkap lalu diikat dengan mayat semalam-malaman, Om. Itu penganiayaan yang semangat mengerikan dan itu sudah terjadi. Tetapi nanti pada masa 3,5 tahun itu belum pernah terjadi, saudara. Kita bisa bayangkan penganiayaan yang bagaimana itu. Jadi saudaraku, untuk alami kebangkitan pertama,
Yang akhirnya kita bisa hidup di dalam dunia ini selama 1000 tahun. Dan akan hidup bersama-sama dengan Yesus. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pengalaman Paskah itu harus kita alami. Amin. Apa itu? Penebusan lewat darah Yesus. Dan kita yakin kita semua sudah ditebus dengan darah Yesus. Amin saudara. Ini pengalaman ini harus saudara alami. Harus kita alami secara pribadi saudaraku. Dan indahnya setelah kita mengalami pengalaman Paskah. Alkitab mencatat kita menerima status baru yang diberikan oleh Allah. Apa itu? Anak-anak Allah. Wow. Betapa bahagianya hidup ini saudara. Dulunya kita hidup di dalam lumpur dosa. Dulunya kita hidup di dalam kegelapan. Dulunya kita disiapkan akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi oleh pengorbanan Yesus, posisi kita dipindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Karena lewat karya Yesus, lewat Paskah itu. Dan setelah kita menjadi dipindah posisi kita mendapatkan status baru. Apa itu? Anak-anak Allah. Wow, luar biasa. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Amin saudara. Wow. Kita patut bersyukur saudaraku. Seandainya ada seorang bupati mengangkat saudara menjadi anak angkat bupati, bangga saudara. Atau anak pejabat atau anak orang berpengaruh kita diangkat saudaraku. Kita bangga, apalagi menjadi anak-anak Allah. Wow saudara. Satu kebanggaan yang luar biasa setelah kita mengalami pengalaman Paskah. Setelah kita ditebus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Coba saudara renungkan. Agama mana ya? Agama mana yang punya hubungan dengan Allahnya seperti anak dan bapa? Tidak ada. Amin saudara. Tidak ada agama di dunia ini satupun yang hubungannya dengan Allah seperti anak dan bapa kecuali di dalam nama Yesus. Itulah sebabnya kita patut bersyukur posisi kita diangkat betul-betul oleh karya Yesus di atas bukit Golgota. Jadi sekali lagi, ini harus menjadi pengalaman kita. Dan kerinduan Tuhan saudaraku. Setelah kita mengalami pengalaman Paskah. Lalu dilantik menerima status baru sebagai anak-anak Allah. Yesus ingin hubungan kita semakin hari harus semakin dekat saudara. Hubungan kita dengan Tuhan semakin hari harus semakin mesra. Harus semakin intim. Harus semakin dalam. Ini kerinduan Tuhan. Karena apa? Seperti hari Jumat saya katakan. Iblis sangat keberatan kita masuk surga. Amin, saudara. Amin. Iblis sangat keberatan. Itulah sebabnya hendaknya hari lepas hari hubungan kita dengan Tuhan itu harus semakin mesra, semakin akrab, semakin dalam. Ada pujian lama yang mengatakan lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, lebih dari segala
yang ada. Artinya apa? Hari lepas hari hubungan kita dengan Yesus semakin dalam. Inilah yang Tuhan inginkan, saudaraku. Inilah yang ingin Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita. Jadi untuk luput dari api yang kekal, untuk alami kebangkitan yang pertama, kita harus mengalami yang namanya pengalaman hari raya Paskah, yaitu alami penebusan lewat salib Yesus. Dan itu sudah kita lalui. Amin, saudara. Itu yang sudah kita lalui, yang kita tinggal kita kerjakan, kita mempertahankan. Dan ada satu lagi. Nah, kalau saudara melihat tradisi orang Israel ya. Kalau saudara melihat tradisi orang Israel, setelah mereka merayakan hari raya Paskah, mereka juga merayakan satu hari raya lagi, yaitu hari raya roti tidak beragi. Artinya apa? Orang Israel bukan hanya mandek, cukup merayakan hari Paskah, alami ketebusan darah Yesus, lalu berhenti bersyukur, tidak. Tetapi orang Israel harus melakukan satu hari raya lagi, yaitu hari raya roti tidak beragi. Kita akan melihat, saudaraku, apa makna dari hari raya roti tidak beragi. Nanti kita akan melihat, saudara. Jadi, saudara, setelah kita percaya Yesus, kita sudah punya jaminan, kepastian, yaitu keselamatan. Amin, saudara. Salah satu yang membuat kenapa saya tertarik percaya Yesus, salah satunya ada kepastian keselamatan. Dulu saya mengikuti ketentuan agama saya, ikuti aturan agama saya, berusaha menyenangkan orang lain, berusaha berbuat baik. Tetapi ketika saya ditanya, Mas, kalau nanti Mas mati, apakah yakin Mas masuk surga? Ya enggak tahu. Moga-moga. Insya Allah, terserah Tuhan. Artinya apa? Tidak ada kepastian. Tetapi puji Tuhan, di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kepastian, tidak moga-moga, saudaraku. Inilah yang perlu, saudaraku, sadari betapa berharganya kematian daripada Tuhan Yesus. Jadi kita harus, setelah kita menerima status yang baru, saudaraku, keselamatan sudah ada dalam kehidupan kita. Kita harus buktikan karya penebusan Yesus yang ada dalam hidup kita kepada orang lain. Ini jadi artinya apa, saudaraku? Karya penebusan Yesus di atas bukit Golgota itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi ada sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita. Seperti hari Jumat yang lalu sudah saya katakan. Agar apa? Orang-orang di sekitarnya pun juga melihat Yesus ada di dalam hidup kita, saudara. Inilah makna atau tujuan saudara dilantik. Memiliki status baru. Setelah kita menerima karya penebusan Yesus menjadi anak-anak Allah, kita tidak boleh mandek di situ. Kita harus mempraktekkan. Kita harus membuktikan karya penebusan Yesus di tengah-tengah masyarakat dengan cara bagaimana? Untuk hidup benar, untuk hidup jadi contoh, untuk hidup jadi terang, untuk hidup jadi berkat, untuk hidup jadi panutan bagi teladan. Nah, ini saudaraku. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa itu makna
dalam praktek roti tidak beragi. Dan ini saudaraku, ini penting sekali. Ini penting sekali. Sekali lagi saudaraku, setelah bangsa Israel merayakan Paskah, bangsa Israel harus melakukan atau merayakan hari raya roti tidak beragi itu selama 7 hari. Kita lihat ayatnya ya agar lebih jelas ya. Di dalam Keluaran pasal 23. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 15. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah engkau menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Jadi saudara, pada saat hari raya roti tidak beragi itu, di situ orang Israel dikatakan tidak boleh menyimpan ragi di dalam rumah. Tidak boleh menyimpan ragi di dalam rumahnya. Tidak boleh memakan ragi selama 7 hari. Dengan kata lain, orang Israel selama 7 hari tidak boleh menyimpan ragi. Tidak boleh menjamah ragi, apalagi memakannya. Apa arti rohaninya bagi kita? Saudara, Tuhan mau setelah kita merayakan Paskah, di mana kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Ya. Setelah kita merayakan Paskah dan alami pelepasan dari Yesus, maka yang harus kita lakukan berusaha menjauhi dari ragi dosa. Amin, saudara. Ini orang Israel bilang, ya kamu sudah ikut perayaan Paskah. Satu lagi, jangan ada ragi. Ragi berbicara tentang dosa. Jangan ada ragi dalam rumahmu. Jangan ada dosa dalam rumahmu. Jangan menjamah ragi. Jangan menjamah dosa apalagi melakukannya. Ini peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh orang Israel, saudaraku. Dan tadi dikatakan selama 7 hari. Saudara, bagi orang Kristen, angka 7 itu angka sempurna. Artinya apa? Setelah kita ditebus dengan darah Yesus, kita harus berusaha sekuat tenaga, tentu dengan pimpinan Roh Kudus, untuk menjauhi dari ragi dosa. Amin, saudara. Jangan sampai Paskah kita alami penebusan darah Yesus. Jangan sampai di momen Paskah kita alami kelepasan, alami pengampunan. Tetapi setelah itu masih terus melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Masih kita simpan ragi itu dalam rumah kita. Di sini. Selama 7 hari kamu tidak boleh menyimpan ragi dalam rumahmu. Terlebih memakannya. Artinya begini saudaraku. Kita tahu angka 7 itu angka sempurna. Artinya apa? Setelah kita ditebus oleh darah Yesus saudaraku. Tuhan mau kita tidak lagi menjamah, menyimpan, melakukan dosa itu. Karena apa? Seperti minggu kemarin sudah saya katakan. Ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan
berkenan kepada Tuhan, Alkitab katakan kita seperti menyalibkan Yesus untuk kedua kali dan mempermalukan Yesus di muka umum. Tadi dikatakan 7 hari. Artinya bukan setelah kita ditebus lalu tidak boleh melakukan dosa 7 hari, tidak. Sekali lagi 7 angka sempurna, artinya apa? Kita harus berusaha sekuat mungkin dengan pimpinan tuntunan Roh Kudus untuk terus berusaha hidup dalam benar sampai kita disempurnakan. Amin, saudara. Sampai kita disempurnakan, bukan cuma 7 hari, saudara. Jadi setelah kita diselamatkan lewat pengorbanan Yesus, kita tidak boleh berhenti ya. Tidak boleh berhenti. Aku sudah ditebus, aku sudah diselamatkan. Tidak. Saudara harus berusaha untuk tidak menyimpan ragi itu. Melakukan dosa di dalam kehidupan kita, saudaraku. Artinya apa? Berusaha meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Itulah sebabnya GPDI menolak keras ajaran sekali percaya tetap selamat. Ya. Gereja kita menolak dengan keras ajaran yang mengatakan sekali percaya selamat, sekali percaya Yesus selamat dan tetap selamat. Nanti kita akan melihat, saudaraku, bagaimana pengalaman bangsa Israel sendiri. Nanti kita akan melihat. Kalau seandainya, dan ini tren, saudaraku. Di luar sana tren ajaran sekali selamat tetap selamat. Sehingga walaupun kita terus setiap hari menyimpan ragi, melakukan dosa, tetap selamat. Padahal ayat tadi mengatakan ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu sama dengan menyalibkan Yesus kedua kali. Jadi kami tidak percaya dengan ajaran ini, saudaraku. Kami tidak percaya. Itulah sebabnya enak sekali ya. Sekali percaya selamat tetap selamat. Nanti kita akan lihat, saudaraku, enak sekali. Ya, nanti hari Paskah kan penebusan Yesus. Aku sudah ditebus. Nanti terus sepanjang tahun bikin dosa terus toh. Firman Tuhan katakan sekali percaya ya tetap selamat. Sekali selamat tetap selamat. Wow, saudaraku. Jadi ini yang tidak boleh kita lakukan, saudaraku. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Tentu kita ingat firman Tuhan ya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan. Nah, kita akan melihat contohnya, saudaraku. Kenapa? Kalau sampai kita sudah ditebus dengan darah Yesus, lalu masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel menyimpan ragi bahkan memakannya. Saya pastikan kita tidak akan mewarisi kerajaan surga. Contohnya bangsa Israel. Coba kita lihat apa janji Tuhan kepada bangsa Israel dalam Keluaran pasal 3 ayat 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wow. Saudara, lewat ayat ini Tuhan berjanji. Bahkan bukan cuma Tuhan berjanji, Tuhan menjamin bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Ini yang berjanji Tuhan, saudara.
Israel, aku akan mengeluarkan engkau dari Mesir dan menuju ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Wow, Tuhan bukan cuma berjanji, tetapi Tuhan juga menjamin. Dan ini memberi gambaran kepada kita, saudara. Setelah kita dibebaskan dari Mesir, dari dosa, lewat penebusan Yesus di kayu salib, ada jaminan kita masuk surga. Amin, saudara, amin. Tetapi sekali lagi jangan lupa Matius 7 ayat 21 tadi. Ya, jangan lupa itu. Akhirnya apa, saudara? Bangsa Israel sebagian besar tidak masuk ke tanah Kanaan. Alkitab mencatat yang mendengar janji Tuhan dalam Keluaran pasal 7, Alkitab mencatat jumlah orang Israel pada waktu itu 800.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan. Kalau seandainya kita main tafsir 2 juta orang. 2 juta orang mendengar janji yang sama akan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi kenyataannya berapa yang masuk? 2 orang. Apa Tuhan lalai? Apa Tuhan bohong? Tidak, saudara. Kita akan baca ayatnya ya. 1 Korintus pasal 10. Apa yang terjadi ini dengan orang Israel ini? Ternyata orang Israel tidak melakukan. Setelah mendapatkan janji Tuhan, mereka tidak melakukan ketentuan-ketentuan Tuhan dengan sungguh-sungguh. 1 Korintus pasal 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan di dalam laut. Mereka semua makan makanan roti, makan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Luar biasa. Ya. Luar biasa pernyataan dan jaminan Allah terhadap bangsa Israel. Tetapi faktanya apa? Bangsa Israel balelo. Apa ya balelo ya? Tidak taat. Seandainya bangsa Israel itu mau taat sama Tuhan Israel, kamu belok ke kiri, lalu mereka ke kiri, aman pasti masuk ke tanah Kanaan. Amin, saudara. Israel, kamu belok ke kanan, lalu orang Israel belok ke kanan, aman pasti masuk ke tanah Kanaan. Tetapi kita lihat, saudaraku, dalam perjalanannya selama 40 tahun, saudara, mereka justru melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa pernyataan Tuhan? Kita lihat ayat yang kelima. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6, saudara perhatikan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingati kita. Nah ini sebagai contoh untuk memperingati kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah diperbuat mereka. Dengar jemaat. Kalau Israel jasmani bisa gagal. Sekali lagi. Kalau Israel jasmani bisa gagal. Sementara sudah mendapatkan janji dan jaminan daripada Tuhan.
Israel rohani, saudara dan saya juga bisa gagal. Amin. Ini menjadi warning bagi kita. Ini menjadi peringatan keras bagi kita. Sekali lagi saya katakan, kalau Israel jasmani gagal sementara sudah mendapatkan janji daripada Tuhan, bahkan mendapatkan jaminan daripada Tuhan, bahkan mendapatkan penyertaan Tuhan dalam perjalanan, ada tiang awan, ada tiang api. Itu pun bisa gagal. Maka hati-hati, Israel rohani, saudara dan saya, jemaat GPDI Bukit Sion Laban Bajo pun bisa gagal kalau saudara dan saya balelo atau tidak taat terhadap firman. Itulah sebabnya, ayo belajarlah. Jangan banyak dalih untuk melakukan firman. Kita ini sudah karena termakan dengan ajaran-ajaran dari berbagai tempat, saudaraku. Sehingga firman Tuhan yang sebenarnya mulai kita bikin bijaksana. Untuk kepentingan diri kita sendiri. Ayo. Ini menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya tadi saya katakan tidak semua orang yang berseru-seru. Israel sudah ikut jalur yang benar. Tetapi karena dia tidak taat. Sebagian besar, Alkitab tadi katakan, sebagian besar dari mereka tidak masuk dalam kerajaan surga. Ayo saudara. Dan bahkan saudaraku, tadi dikatakan apa yang menyebabkan mereka gagal tadi. Di sana tadi katakan ada keinginan jahat. Keinginan jahat apa yang telah dilakukan oleh orang Israel. Sehingga dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Sekali lagi, ini menjadi peringatan bagi kita. Keinginan jahat apa yang telah dilakukan oleh orang Israel. Sehingga ini orang Israel sebagian besar tidak masuk ke tanah Kanaan. Kita lihat ayatnya, Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 biasanya saya khotbah tidak terlalu panjang karena ibadah 2 kali. Tetapi karena ini ibadah 1 kali, ya mohon toleransi sedikit ya. Saudara masih mau dengar khotbah saya? Puji Tuhan. Kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Ayat yang ke-4. Saudara perhatikan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat yang kelima, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Ayat 6, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, saya sangat terusik dengan ayat yang ke-6 ini, saudara. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja. Padahal saudaraku, dia bisa hidup selama 40 tahun karena dikasih mana setiap hari oleh Tuhan. Tetapi mereka merasa muak, aku bosan dengan mana ini. Hati-hati. Sekali lagi jemaat, hati-hati. Kalau di dalam hidupmu sudah mulai bosan dengan mana, sudah mulai bosan dengan firman, itu tandanya rohanimu sementara menuju kebinasaan. Amin.
Kalau sampai saudara sudah mulai bosan dengar firman, sudah mulai bosan dengan mana, saudaraku, hati-hati saudaraku, rohani saudara sementara terjun bebas dan menuju kepada kematian. Bukan mati jasmani, rohanimu akan menuju dalam kematian. Orang Israel di sini, ketika saya membaca ayat ini, aduh, wow. Kok sampai bosan dengan firman. Padahal kita tahu Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saudara, ayat yang kelima, kalau kita mundur sedikit. Aku teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Ada banyak orang Kristen seperti ini. Orang Israel sudah tinggalkan Mesir, tetapi masih ingat menu Mesir. Jangan sampai kita ini seperti orang Israel, sudah ditebus dengan darah Yesus, sudah keluar dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib, tetapi masih ingat dalam kehidupan yang lama. Ayo, kalau selama ini saudara sudah ada di dalam terang, kalau selama ini saudara sudah ditebus dengan darah Yesus, jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang telah kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Amin, saudara. Di sini orang Israel sudah keluar dari Mesir, saudaraku, tetapi masih ingat itu menu-menu di Mesir. Masih ingat makanan-makanan di Mesir, saudaraku. Padahal dia sudah keluar dari Mesir. Ini hendaknya menjadi peringatan bagi kita semua. Ayo saudara, di momen kebangkitan Yesus ini. Setelah kita melewati hari raya Paskah, hari Jumat. Yang pertama, jangan ada ragi dalam hidupmu. Ya, jangan ada ragi. Jangan ingat-ingat Mesir lagi ya. Ingat keselamatan hari ini. Keselamatan hari ini. Saudara jangan berpikir, Om nanti Om tahun depan aku mau bertobat Om. Om nanti Om aku setelah aku sukses punya pekerjaan, punya rumah atau menikah, aku baru mau setia sama Engkau, sama Tuhan Om. Ingat, saudara keluar dari gereja ini, tidak ada jaminan kita masih hidup. Ayo ambil keputusan mulai saat ini. Izinkan di momen kebangkitan Yesus ini. Itu menjadi cikal balik untuk kita kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Ayo saudara mau kembali kepada Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Haleluya. Haleluya, saudara renungkan firman Tuhan. Haleluya. Ayo kalau saudara sudah merasa mengalami pengalaman Paskah. Jangan berhenti sampai di situ saudara. Saudara harus merayakan perayaan roti tidak beragi. Artinya apa? Jangan ada ragi lagi dalam hidupmu. Ragi berbicara tentang dosa. Minta kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus, aku ingin di momen kebangkitanmu ini, aku tidak ingin menyimpan ragi dalam hidupku. Dan itu selama 7 hari artinya apa? Sampai kita disempurnakan. Ya, sampai kita minta tuntunan Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Musuh kita, iblis, berusaha mengingatkan kembali hal-hal, perbuatan-perbuatan yang telah kita tinggalkan, saudaraku. Iblis akan terus ingatkan kembali. Iblis akan mempertemukan orang-orang teman-temanmu ketika saudara tidak atau belum bertobat, yang bisa menarik saudara kembali kepada Mesir. Tetapi izinkanlah firman Tuhan kali ini mengingatkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus karena atas. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu. Sekali lagi saudaraku, nyanyikan pujian ini dari awal. Belum pernah ada, belum pernah ada, haleluya, pasti di dunia, amin, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Tak ada lagi. Mari saudara, sejemput kita semua bangkit berdiri. Kasih seperti ini.